Anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PKS, Teddy Setiadi mengkritik usulan pemerintah. Pemerintah ingin mengatur agar masa kampanye pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 hanya 30 hari. Menurut Teddy, masa kampanye Pilkada yang hanya 30 hari ini terbilang sangat pendek. Selain itu akan menjadi torehan baru dalam sejarah Pilkada. Sebagai contoh, pada Pilkada 2020 lalu, masa kampanye berlangsung selama 71 hari, yakni 11 Juli hingga 19 September 2020. Sementara itu, masa kampanye Pilkada 2015 berlangsung 81 hari. Teddy Setiadi menilai hal ini tak adil. Pemerintah juga ingin demi memperpendek masa kampanye, masa pencalonan kepala daerah dipersingkat. Tito berharap dalam desain percepatan Pilkada 2024 ini, proses sengketa terkait pencalonan kepala daerah tak lebih dari 53 hari. Ia juga ingin agar kandidat kepala daerah tak bisa mengajukan banding atas putusan sengketa ke Mahkamah Agung atau MA. Rapat kerja ini menghasilkan dua kesimpulan. Adapun usulan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP yang berakhir pada Rabu 20 September 2023 tengah malam. Adapun alasannya Pak Tito, pemerintah hendak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Pilkada yang akan mempercepat pelaksanaan Pilkada dari jadwal semula 27 November 2024 ke September 2024. Ia mengatakan pemangkasan masa kampanye dilakukan mengantisipasi kemungkinan adanya irisan antara tahapan Pilkada 2024 dan tahapan Pemilu 2024 yang mungkin berlangsung 2 putaran. Selain itu, Tito mengklaim bahwa hal tersebut ditujukan untuk mengurangi durasi lamanya keterbelahan masyarakat dan tensi politik daerah yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan politik dan keamanan. Terkait irisan di tahapan pemilu 2024 memang menjadi ancaman nyata. Merujuk pada peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang jadwal dan tahapan pemilu 2024, seandainya pemilihan presiden atau pilpres berlangsung 2 putaran, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara baru selesai pada 20 Juli 2024. Perkiraan tersebut belum menghitung kemungkinan adanya sengketa hasil pilpres yang akan memakan waktu lebih lama lagi sampai Agustus 2024. Perlu juga untuk menjadi catatan sekali lagi bahwa kewenangan penjabat kepala daerah tidak sebesar kewenangan kepala daerah hasil pilkada yang mendapatkan legitimasi lebih kuat karena dipilih oleh rakyatnya. Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari saran kami untuk memajukan September 2024, maka guna memastikan tidak terjadinya irisan tahapan antara pemilu dan pilkada, maka pelaksanaan kampanye disarankan dipersingkat menjadi 30 hari. Dengan singkatnya masa kampanye dapat mengurangi durasi lamanya potensi keterbelahan atau polarisasi masyarakat dan tensi politik yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan politik dan keamanan. Kita tahu bahwa tidak sedikit daerah-daerah yang kemudian terjadi konflik-konflik kekerasan pada saat pilkada dan pada saat masa kampanye misalnya dan pasca. Ini otomatis akan dapat mengurangi beban dari aparat keamanan dalam rangka mengawal pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024. Kemudian dalam rangka mempertimbangkan masa kampanye 30 hari serta mengurangi potensi permasalahan dalam penyediaan logistik pilkada, maka durasi sengketa pencalonan seyogianya perlu dipersingkat. Dalam Undang-Undang Pilkada, bahwa proses penyelesaian sengketa pencalonan dilakukan mulai dari Bawaslu, jadi pasal 143, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, pasal 154 ayat 2, sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung, pasal 154 ayat 7. Dengan durasi waktu keseluruhan penyelesaian paling lama 53 hari. Oleh karena itu durasi penyelesaian sengketa calon perlu dipersingkat, termasuk memangkas tahapan proses upaya hukum cukup sampai Pengadilan Tata Usaha Negara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya.